Selamat malam. Di video kali ini saya akan membahas salah satu e-commerce bisnis yaitu Tokopedia. Dengan judul Tokopedia membangun ekosistem e-commerce terintegrasi. Dalam presentasi ini saya akan membahas profil singkat, model bisnis, strategi pemasaran, teknologi, sistem pendukung, dan pengalaman pelanggan Tokopedia. Baik, akan saya mulai dari profil singkat dan model bisnis. Yang pertama adalah profil perusahaan. Tokopedia didirikan tahun 2009, merupakan platform e-commerce terbesar di Indonesia. Sejak 2021, Tokopedia berada di bawah naungan GoTo Group, berperan penting dalam ekosistem digital di Indonesia. Untuk model bisnisnya, Tokopedia menggunakan model bisnis yaitu business to consumer atau B2C dan consumer to consumer atau C2C yang mempertemukan penjual individu dan bisnis dengan konsumen akhir melalui marketplace digital. B2C yaitu brand dan pelaku usaha menjual langsung ke konsumen, sedangkan C2C, individu dapat membuka toko dan menjual barangnya ke pengguna lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam strategi pemasaran digital dari Tokopedia. Yang pertama, melalui media sosial, Tokopedia aktif di Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube untuk kampanye promosi, edukasi, dan konten viral seperti hashtag Tokopedia Beauty dan hashtag Waktu Indonesia Belanja. Lalu melalui Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing, Tokopedia mengoptimalkan kata kunci yang relevan, iklan Google Ads, dan display ads yang digunakan untuk retargeting. Selanjutnya melalui influencer dan affiliate marketing. Tokopedia berkolaborasi dengan selebritas, YouTuber, TikToker, serta program Tokopedia Affiliate untuk jangkauan pasar yang lebih luas. Selanjutnya, teknologi yang digunakan oleh Tokopedia. Yang pertama ada website dan aplikasi mobile yang didukung oleh arsitektur modern berbasis cloud dan microservices. Yang kedua ada AI dan machine learning, yaitu untuk rekomendasi produk, prediksi permintaan, serta chatbot untuk layanan pelanggan. Lalu ada data analytics, digunakan untuk memahami perilaku pengguna dan optimalisasi kampanye. Kemudian kita akan masuk ke dalam sistem pembayaran dan logistik dari Tokopedia. Tokopedia menggunakan pembayaran yang fleksibel, yang mendukung transfer bank, e-wallet, melalui OVO dan GoPay, melalui kartu kredit, dan bayar di tempat atau COD. Lalu Tokopedia juga menggunakan logistik yang efisien, bekerja sama dengan kurir, diantaranya Si Cepat, JNE, Antar Aja, dan masih banyak lagi, serta layanan toko cabang, full center untuk pengiriman yang lebih cepat. Kemudian kita akan masuk ke dalam Customer Relationship Management atau CRM dari Tokopedia. Jadi Tokopedia memiliki beberapa program loyalitas, diantaranya yang pertama Toko Points dan kampanye personalisasi untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Lalu ada Broadcast Chat, yaitu fitur untuk mengirim pesan massal ke pelanggan yang pernah berinteraksi dengan toko. Juga ada Follow Up otomatis, yaitu sistem otomatis untuk mengingatkan pelanggan yang belum menyelesaikan transaksi. Lalu juga ada voucher dan promo personalisasi, di mana memberikan kupon khusus untuk pelanggan tertentu, misalnya pelanggan loyal ataupun pelanggan baru. Dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Tokopedia. Untuk tantangannya, diantaranya ada persaingan yang ketat, yaitu di mana pasar e-commerce di Indonesia itu sangat kompetitif dengan kehadiran pemain besar lain seperti Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Ini menuntut inovasi berkelanjutan dan strategi pemasaran yang agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Selanjutnya ada isu kepercayaan dan keamanan. Meskipun Tokopedia telah berinvestasi dalam keamanan, isu penipuan, kualitas produk yang tidak sesuai, atau masalah pengiriman tetap menjadi tantangan yang perlu penanganan cepat dan transparan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang menggunakan produk Tokopedia. Selanjutnya ada peluang di sini yaitu inovasi teknologi termasuk AI dan Big Data. Pemanfaatan lebih lanjut teknologi AI dan Big Data ini dapat meningkatkan personalisasi, efisiensi operasional, dan pengalaman pengguna secara signifikan. Misalnya rekomendasi yang lebih cerdas dan layanan pelanggan prediktif. Lalu ada juga peluang di sektor ekspansi layanan keuangan digital. Integrasi lebih lanjut dengan layanan keuangan digital atau fintech seperti pembayaran, pinjaman, atau investasi dapat menciptakan ekosistem yang lebih komprehensif dan menarik bagi pengguna. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengalaman pelanggan yang menggunakan e-commerce Tokopedia. Yang pertama, UI atau UX yang ramah pengguna, antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya notifikasi yang real time, informasi status pesanan yang selalu terbarui. Lalu terdapat fitur live shopping, yaitu interaksi langsung dengan penjual dan produk yang ditawarkan. Lalu ada pusat resolusi sengketa, yaitu jaminan pengembalian barang untuk kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan insight dari e-commerce bisnis Tokopedia yang sudah saya paparkan tadi. Jadi Tokopedia berhasil membangun ekosistem e-commerce terintegrasi melalui strategi digital yang agresif, inovasi teknologi, dan fokus pada pengalaman pelanggan. Kombinasi model C2C atau consumer to consumer dan B2C atau business to consumer menjadikan platform ini inklusif dan kompetitif di pasar Indonesia di era modern saat ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat malam.